Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Diva Maharani, NIM 21140500067. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Edwin Wan dan Gerald W. Brown itu untuk memberikan definisi tentang evaluasi pendidikan. Maka evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud menentukan nilai segala sesuatu di dalam dunia pendidikan. Berbicara tentang pengertian istilah evaluasi pendidikan di tanah air kita, Lembaga Administrasi Negara mengemukakan batasan mengenai evaluasi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Yang ketiga yaitu evaluasi pendidikan dituangkan dalam bentuk bagangan. Lalu, evaluasi pendidikan dalam bagian tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa dalam proses pendidikan dilakukan berbagai perbandingan antara informasi yang telah berhasil dihimpun dengan kriteria tertentu. Hubungan antara penilaian evaluation dengan pengukuran. Sebelum melanjutkan pembicaraan tentang evaluasi pendidikan secara lebih luas dan mendalam, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa dalam praktek mengajar terjadi keracuan atau tumpang tindih dalam penggunaan istilah evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, misalnya pengukuran yang dilakukan oleh penjahit pakaian mengenai panjang lengan, panjang kaki, lebar bahu, ukuran pinggang, dan sebagainya. Yang kedua, pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu, misalnya pengukuran untuk menguji daya tahan baja terhadap tekanan berat, pengukuran untuk menguji daya tahan menyala lampu pijar, dan sebagainya. Yang ketiga, pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan jalan menguji sesuatu, misalnya mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai raport yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Pengukuran jenis ketiga inilah yang biasa dikenal dalam dunia pendidikan. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan berdasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik buruk, sehat sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Jadi penilaian itu bersifatnya kualitatif, sedangkan evaluasi adalah mencakup 2 kegiatan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, yaitu mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu, untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu. Dan dilakukanlah pengukuran, dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian. Dan pengujian inilah yang dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah tes. Lalu perbedaan antara penilaian dan penelitian. Terdapat kesamaan atau setidaknya mendekati sama, yaitu dari segi tahapan atau langkah-langkah pelaksanaannya, yaitu diawali dengan perencanaan yang sistematis, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dan selanjutnya dilakukan pengolahan, analisis, dan interpretasi terhadap data yang telah berhasil dihimpun. Dalam kedua jenis kegiatan itu, namun di antara keduanya terdapat perbedaan yang bersifat mendasar. Fungsi evaluasi pendidikan memiliki 3 macam fungsi pokok. Yang pertama, mengukur kemajuan. Yang kedua, menunjang penyusunan rencana. Dan yang terakhir, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Ada 2 macam kemungkinan hasil yang diperoleh dalam kegiatan evaluasi. Yang pertama, hasil evaluasi itu ternyata menggembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan. Dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, ternyata dijumpai adanya penyimpangan atau hambatan atau kendala sehingga mengharuskan evaluasi untuk bersikap waspada. Ia perlu memikirkan dan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana yang telah disusun.
atau mengubah dan memperbaiki cara pelaksanaannya. Berdasarkan data hasil evaluasi itu, selanjutnya dicari metode-metode lain yang dipandang lebih tepat dan lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sesuai tentang perubahan-perubahan itu membawa konsekuensi berupa perencanaan ulang, replanning, atau perencanaan baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi itu memiliki fungsi menunjang penyusunan rencana. Sekian penjelasan tentang evaluasi pendidikan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.